Nah, good readers, kalau kita tidak berhasil dalam kehidupan kita ini mengkaitkan peristiwa kehidupan kita dengan meminta hikmat Tuhan, maka kita akan melihat perspektif yang lain, bahwa hidup ini susah, bahwa hidup ini tidak beruntung, dan lain sebagainya. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, optimis, dan tetap bersyukur apapun yang Tuhan berikan kita pada hari ini. Karena untuk memuliakan namanya, maka kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan membaca dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7 sampai dengan yang ke-36. Kalau kita perhatikan bahwa kemarin ya, tabut Allah melambangkan kehadiran Tuhan sudah hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi memang kalau tabut Allah fungsinya itu adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Bagi orang Israel ini sangat penting gitu ya. Itu sebabnya respon Daud dan umat Israel diungkapkan lewat mazmur ucapan syukur yang begitu indah. Mazmur ucapan syukur ini dimulai dengan ajakan untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dengan bernyanyi, bermegah, mencari wajah Tuhan, dan mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Lalu segala perbuatan Tuhan dijabarkan pada ayat-ayat berikutnya, ayat 14 sampai dengan 22. Pada intinya, karya Tuhan atas umatnya bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Tuhan mengikatkan dirinya dengan perjanjian kekal kepada umatnya, ayat 17. Salah satu isi janjinya adalah memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka Israel. Kedua, Tuhan menjanjikan pemeliharaannya atas umatnya. Dia tidak membiarkan bangsa-bangsa lain mengusik miliknya, ayat 22. Mazmur ini dilanjutkan dengan seruan mengajak bukan hanya untuk umat Israel tetapi segenap bumi, ayat 23, dan semua bangsa, ayat 28, untuk membesarkan nama Tuhan. Mereka tentu sudah melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib yang dilakukan Tuhan atas umatnya. Dia bukan hanya Tuhan atas umatnya Israel, melainkan Tuhan atas semua bangsa dan segenap alam. Tuhan pencipta Allah adalah Allah yang mengatasi segala Allah lain, ayat 25 sampai dengan 26. Dan dia adalah raja bukan hanya atas Israel tetapi raja di dunia ini, alam semesta ini, ayat 31. Respon umat sungguh tepat, amin, pujilah Tuhan, ayat 36. Jadi good readers, kita bisa melihat di sini rangkaian puji-pujian yang sangat luar biasa. Intinya adalah bagaimana kita memuji dan memuliakan Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita sering hitung pada saat-saat ini adalah kerugian kita, kesialan kita, ketidakberuntungan kita, penderitaan kita, kesulitan kita. Kita seringkali hitung itu satu persatu. Tetapi kebaikan Tuhan yang diungkapkan oleh Daud yang begitu berentet, yang begitu banyaknya, dan tak terkatakan melalui pujian-pujiannya. Padahal yang terjadi dalam kehidupan Daud ya enggak juga gitu ya. Yang kemarin kita lihat mengangkat tabut perjanjian Allah, mengangkat tabutannya Allah, ada kecelakaan segala macam gitu ya. Ya dibilang baik juga enggak gitu. Tetapi Daud melihat itu menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupannya supaya dia semakin dekat dengan Tuhan. Nah, good readers, kalau kita tidak berhasil dalam kehidupan kita ini mengkaitkan peristiwa kehidupan kita dengan meminta hikmat Tuhan, maka kita akan melihat perspektif yang lain, bahwa hidup ini susah, bahwa hidup ini tidak beruntung, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berhasil mengkaitkannya dengan hikmat Tuhan, maka kita akan bisa melihat setiap detik kehidupan kita adalah kebaikan Tuhan. Jangan tunggu sampai kita susah. Jangan tunggu sampai kita sakit parah baru kita mengerti akan kebaikan Tuhan yang sangat sederhana dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan, berjalan, meraba, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang kecil dalam kehidupan kita. Tetapi bukankah itu juga kebaikan Tuhan? Ada begitu banyak orang yang tidak merasakan apa-apa dalam kehidupannya karena dalam kondisi sedang sakit. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini kita diingatkan, peristiwa apapun yang terjadi, apakah itu tidak menyenangkan atau menyenangkan dan lain sebagainya, mari kita mengkaitkannya dengan kebaikan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memberikan kita hikmat melihat dengan perspektif Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh baik, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah puji-pujian kepada Tuhan, bukan kekesalan, bukan penyesalan dan lain sebagainya, tetapi puji-pujian kepada Tuhan. Amin.
Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.